Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bosannya Bapak-bapak sekalian kita bersyukur ya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu yang harus kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sesuatu, ya harus bersyukur. Kita barusan sudah sholat isya, nah itu nikmat yang harus disyukuri. Karena banyak orang yang nikmatnya sama Allah berikan, tapi nggak bisa sholat isya, baik karena sesuatu yang memang uzur ataupun dia termakan tipuan syaitan, akhirnya melakukan dosa, meninggalkan sholat tanpa uzur ya. Oleh karena itu, sesuatu yang harus kita awali di dalam kehidupan kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah bersyukur. Dan bersyukur itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah. Nggak cukup di sana, jemaah sekalian. Ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillah, nikmat itu harus digunakan dalam ketaatan. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bangun. Terus ngapain? Sholat subuh nggak? Alhamdulillah pagi ini saya bisa makan. Terus ngapain? Mendoakan nggak yang masak? Nah gitu. Pernah nggak kita ucap terima kasih kepada yang sudah masak, atau mendoakan orang yang sudah memberi kita gaji? Nah ini bentuk syukur yang benar. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik jemaah sekalian, Bapak-bapak, pada kesempatan malam kali ini ya. Ini malam yang sangat berbahagia ya, karena saya berjumpa dengan Bapak-bapak sekalian yang kita nggak tahu nanti berjumpanya lagi setelah ini di mana, kita nggak tahu. Ya, bukankah dahulu para sahabat ketika mereka selesai saling bertemu ya, mereka berpesan, kalau nanti engkau dapati ternyata aku tidak masuk ke dalam surganya Allah, maka tolong dicari, karena antara satu sama lain itu bisa memberikan syafaat, pertolongan. Bahkan salah satu tabi'in mengatakan ketika beliau ngisi pengajian, beliau malah takut kalau jamaahnya itu rame ya. Ditanya sama muridnya, wahai Syekh, kenapa engkau kok takut atau merasa gelisah kalau jamaahnya rame? Bukankah seharusnya engkau senang ya, banyak yang dengar, banyak yang berarti antusias? Ternyata jawabannya, Bapak-bapak sekalian, yang berbicara belum tentu selamat dari yang mendengarkan. Ketika saya berbicara di sini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hisabnya nanti dua. Kamu sudah menyampaikan, bisa nggak mengamalkan? Kamu sudah menyampaikan, kenapa dilanggar apa yang kamu sampaikan? Oleh karena itu berat. Bisa jadi orang yang mendengar ternyata lebih selamat nanti di akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita gunakan waktu yang berbahagia ini, kita bahas sedikit saja. Yang penting nanti
keikhlasan kita ada di dalam menghadiri kegiatan ini, dan juga kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, di dalam surat Al-Anfal ya, ayat yang ke-24 ini ada pembahasan yang cukup bagus untuk kita renungi. Karena ternyata di dalam surat Al-Anfal ayat 24 tersebut, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hal yang sangat luar biasa. Ya. Beliau jelaskan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata ini secara garis besar yang membuat kita susah untuk beribadah karena kita menunda kesempatan yang pernah Allah beri sebelumnya. Itu sebabnya, Bapak. Misal nih, kalau kita bertanya ke diri kita, kenapa ya kita susah sholat malam, sholat tahajud? Ya, kerjaan itu bukan jadi patokan, Bapak-bapak sekalian. Jangan jadikan alasan saya kerja shift malam, shift siang, gak sholat tahajud. Ya, Nabi itu ketika beliau absen sholat tahajud malam, maka siangnya bisa, tapi bukan dijadikan kebiasaan. Ya, maka sebagai contoh, misalkan kalau kita bertanya kepada dari kita, kenapa kok saya itu masih sulit sholat 5 waktu misalkan, maka jawabannya satu, karena kita menunda kesempatan ibadah yang pernah Allah beri sebelumnya. Sebelumnya mungkin kita dikasih waktu luang istirahatnya panjang. Di sana ada sholat wajib, nggak kita kerjakan. Di sana ada sholat sunnah, nggak kita kerjakan. Akhirnya di ibadah hari berikutnya kita nggak bisa mengerjakannya. Allah jadikan ada penghalang. Ketika seseorang menunda ibadah, untuk ibadah berikutnya ada penghalang. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, oleh karena itu para ulama memberikan garis besar di antara buah manis dari amalan. Contohnya ngaji kita. Buah manisnya kita mudah melakukan amalan lain di waktu yang akan datang. Itu buah manisnya, Pak. Kita bisa sholat isya tadi barusan. Itu dampak baik dari kebaikan yang sebelumnya pernah kita kerjakan. Ya. Begitu pula dengan kemaksiatan. Kenapa hari ini kita sering terjatuh di dalam kemaksiatan? Karena efek dari maksiat yang telah berlalu, yang kita mungkin tobatnya belum 100%. Kita tobatnya masih tobat sambel misalnya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak-bapak, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahula bainal mar'i wa qalbi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Maksud dari panggilan Allah dan Rasulnya, jemaah sekalian, adalah semua bentuk ibadah ketaatan. Itu panggilan Allah dan Rasulnya. Karena Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan tugas manusia beribadah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia hidup di dunia ini siap-siap nabung bekal nanti buat akhirat. Itu yang harus kita seriusi, jemaah sekalian. Ya. Maka ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, ya, karena memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, yuhyikum, akan menghidupkan hati kalian. Ya, wa'lamu annallaha yahula bainal mar'i wa qalbi. Kalau seseorang cuek dengan panggilan Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan, akan aku buat sekat batas antara hati seseorang
dengan keinginan dia. Banyak orang yang sekedar niat tapi actionnya nggak bisa, ada penghalang. Nah, walaupun dia niat sudah terhitung pahala, tapi actionnya ternyata sering tidak berhasil. Karena Allah berikan sekat. Apa sebabnya? Menunda amalan. Sebelumnya dikasih waktu luang, ditunda, nggak mau baca Quran, Pak. Luang waktunya. 1 kali 24 jam, satu ayat pun tidak terbaca dari 30 juz surat Al-Quran. Ini hebat, Pak. Luar biasa sibuknya. Ketika seseorang menunda, nah sudah, Allah berikan sekat sehingga dia ketika kemudian harinya kalau tidak bertaubat, semakin malas. Kalau kita tahu, Bapak-bapak, ada yang namanya istidraj. Istidraj itu kita dikasih nikmat dunia sebanyak-banyaknya, tapi maksiatnya juga jalan. Itu istidraj. Allah ngulur, Allah berikan uluran waktu supaya kita di dunia, kita harta dapat, kedudukan dapat, hidup aman, tapi maksiatnya malah jalan juga. Bandar misalkan dia, tapi hartanya tambah, mobilnya tambah, dengan orang hubungannya baik. Itu hati-hati. Nanti ketika di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal tadi, ayat yang ke-24, ya. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau yang namanya Tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini subhanallah, Bapak. Ini menunjukkan kita itu jarang sekali buka Al-Quran. Pernah ada salah seorang ustadz yang nanya ke jamaahnya, Bapak-bapak, ada yang tahu nama kitab tafsir Al-Quran? Ternyata tidak satupun yang menjawab. Oh, yang versi bahasa Indonesianya, Pak, ada yang tahu nggak? Nggak ada juga yang jawab. Terus diubah pertanyaannya, Bapak-bapak sekalian, hari ini tadi ada yang pernah baca Quran? Nah, yang jawab 1 atau 2. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena tadi kesempatan yang Allah berikan, waktu yang banyak, badan yang sehat, lisan yang sehat, tidak digunakan dalam ketaatan. Baca Quran saja susah. Atau mungkin masih ada di zaman kita orang-orang yang masih memberi uzur kepada dirinya. Ustaz, Anda belum bisa baca Iqra aja nggak bisa, belum selesai juz amma. Terus apa usahanya? Ya nggak ada, dimaklumin aja sampai mati. Nah, itu keliru jemaah sekalian, ya. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Anfal ayat 24 tadi, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ya, maksudnya adalah seseorang menjalani ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah. Ibadah itu luas. Seseorang sholat ibadah, seseorang husnuzon ibadah, seseorang berbuat baik dengan sedekah itu ibadah, jemaah sekalian. Maka semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba ini berarti dia sudah menerima seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata beliau. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian memenuhi panggilan atau seruan Allah dan Rasul-Nya, Allah akan menghidupkan hati kalian. Maka maksud dari menghidupkan hati jemaah sekalian, Allah akan tunjuki seseorang yang melakukan ibadah kebenaran. Oleh karena itu Nabi kita mengajarkan doa, di antaranya adalah Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada saya kalau hal itu memang benar.
wa arinal batila batilan. Kalau perkara itu jelek, syubhat, haram, tampakkan kepada saya. Ya. Karena kebenaran dan kemaksiatan, kebatilan tidak bisa ditampakkan, bahkan tidak terlihat bagi hati-hati yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Gak bakal Bapak Ibu. Kalau kita tanya, misalkan ada orang yang habis minuman keras, apa perasaan kamu habis minum? Gak ada, biasa aja. Dicabut cahaya kebenaran di dalam hatinya, fitrahnya sudah hilang. Sama kayak orang stroke Pak. Orang stroke itu mau kita cubit, mau kita mau kita tarik-tarik, gak terasa. Hati seseorang seperti itu, gak pernah melakukan ketaatan, bahkan tidak pernah diperbaiki ketaatan kepada Allah. Allah matikan hatinya. Allah cabut cahaya kebenaran di dalam hatinya, nggak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang salah. Insting keimanannya nggak berperan lagi. Ya, disuruh sesuatu, pokoknya dia mau lewat yang haram, nggak mau lewat yang halal. Kayaknya susah zaman sekarang tuh kalau ngurus sesuatu itu lewat yang halal, sudah haram, sogok aja selesai. Padahal belum dicoba. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya Allah, kalau kita melakukan ketaatan, dikasih jalan untuk melakukan sesuatu yang benar. Dan juga kalau kita lihat beberapa imam yang lain menjelaskan bahwasanya maksud dari menghidupkan hati adalah seseorang melakukan sesuatu berdasarkan tuntunan Al-Quran, tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang menjalankan ketaatan, maka Allah akan bentengi dia dari sifat kekufuran. Saya yakin bapak-bapak pernah mendengar hadis bahwasanya benteng antara beriman dan orang kafir itu sholat. Satu itu bapak-bapak. Seseorang nanti bisa terhindar dari namanya orang-orang kafir kalau dia sholat. Kalau dia nggak sholat, nah berarti bisa mengarah ke perbuatan tersebut. Ya, saya pernah lihat jamaah sekalian, ada salah satu polisi, beliau memberikan perumpamaan Pak tentang rukun Islam yang kelima, 5 rukun Islam. Ada yang pernah lihat Pak? Nah, yang dia megang betul aqua Pak ya. Sholat itu nggak bisa diganti. Kita haji nggak mampu, masih disebut Islam. Zakat nggak ada uangnya, nggak wajib zakat. Puasa kalau kita sakit bisa diganti, bisa diqadha. Sholat selagi ada nafas itu tetap wajib. Nggak sholat kita, sudah roboh tiang agama. Nah, disolatkan ya. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita sering meremehkan ketaatan. Ya, antara azan dan iqamah itu banyak peluang untuk ibadah Pak, jangan disia-siakan. Berdoa, berzikir, sholawat, habis subuh menjelang masuk kerja. Coba Bapak sekalian, banyak waktu kita terbuang sia-sia. Zikir, minimal baca 1 ayat. Kita ini Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, yang harus diseriusi itu perkara akhirat. Karena nggak ada yang bisa gantikan Pak. Kita nggak sholat, nggak ada yang bisa gantikan nanti dosanya di akhirat. Nggak ada. Siapa yang mau gantikan dosa kita? Anak kita nggak mau, istri kita nggak mau, teman kita nggak mau. Karena perkara akhirat itu harus serius, harus betul-betul disiapkan. Karena Allah sembunyikan waktu batas umur kita. Adapun perkara dunia itu dijadikan sebagai hiburan. Kerja itu hiburan Pak. Sesuatu yang dilakukan sesuai kemampuan saja. Gak usah dibawa serius. Kerja sampai ninggalkan ibadah, kerja sampai berbuat zolim, kerja sampai gak jujur. Gak usah. Ya, karena kerjaan kita bisa digantikan siapa saja.
Kita nggak jujur, perusahaan banyak nyiapin orang. Kita nggak profesional, perusahaan banyak nyiapin orang. Tapi kalau kita nggak sholat, mau perusahaan ganti, Pak? Gak mau. Jelas-jelas dosanya balik ke kita. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih di dalam surat Al-Anfal tadi, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Subhanahu wa taala memberikan sekat antara hati seseorang dengan dirinya ketika dia terlalu sering menunda ibadah. Ya. Maka maksudnya adalah seseorang terhalang atau terasa berat untuk ibadah karena terbiasa menunda-nunda tadi. Bukankah di dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya supaya bisa taat dalam agama. Nah, jamaah sekalian. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam tafsirnya ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amanna bika wa ma ji'ta bihi." Sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, aku beriman kepadamu dan apa yang engkau sampaikan. Fahal takhafu alayya?" Wahai Rasul, apa yang paling engkau takutkan supaya kami tidak melakukannya? Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba baina isbaini min asabillahi ta'ala yuqallibuha." Sesungguhnya hati seseorang itu berada di dua jemarinya Allah, berbolak-balik. Apa yang Nabi khawatirkan? Yang Nabi khawatirkan kita itu senang nunda-nunda, nanti Allah buat hati kita keras, kita nggak bisa lagi beribadah. Nauzubillah, sebagian orang karena menunda-nunda ibadah, nggak mau ngaji, nggak mau dengar ceramah, nggak mau dengar nasihat Islam. Banyak yang jadi kafir, Bapak-bapak. Banyak yang murtad. Ya. Dan ini bukan perkara sepele kalau dilihat dari sisi agama. Kalau dilihat dari sisi negara, ya ganti di KTP aja, Pak. Ya, Islam, Kristen, misalkan. Tapi dalam perkara agama, ini surga neraka. Ya. Oleh karena itu, agama kita memberikan aturan yang jelas. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara perkataan yang sangat bagus sekali yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hati kita yang sudah dikasih sekat. Beliau mengatakan memanfaatkan waktu. Nih, sekarang kita sedang dikasih waktu nih. Memanfaatkan waktu lebih berat dibandingkan dengan memperbaiki masa lalu dan mempersiapkan masa depan. Jadi waktu yang kita kasih, yang digunakan sekarang ini, Bapak-bapak, itu lebih berat dibandingkan memperbaiki masa lalu. Masa lalu kita punya dosa, taubat, selesai, Pak. Nanti urusnya di akhirat. Ikhtiar di dunia sudah. Masa depan kita cukup berdoa dan bertawakal, selesai. Tapi yang sekarang sedang kita jalani ini berat. Semenit lewat, gak ada satupun ketaatan yang kita lakukan, dihisap nanti. Mana? Kemarin jam 8 sampai jam 9 hari Jumat sudah diberikan kesempatan beramal, duduk dengar kajian. Kamu kemana? Dihisap. Antara azan dan iqomah, ngapain? Kok bisa nggak kebaca Al-Quran satu ayat? Kok bisa nggak kebaca surat Al-Ikhlas? Kok bisa nggak sempat baca mungkin pelajaran agama? Nggak sempat dengar ceramah. Ditanya, kenapa beliau bilang berat? Karena seseorang ketika berhadapan dengan waktu yang Allah berikan, itu menentukan surga atau neraka dia. Nah, ini luar biasa jemaah sekalian. Ya. Bahkan juga beliau mengatakan waktu yang kita miliki itu hanya ada dua kemungkinan, Pak. Umur yang kita miliki hanya dua kemungkinan.
kalau tidak diisi dengan hal yang bermanfaat, bakal diisi oleh syaitan dengan hal-hal yang mendatangkan dosa. Itu saja, dua hal itu. Nggak ada istilahnya waktu kosong, nggak ada. Manusia itu terlepas dari dua hal ini, Pak. Waktu senggangnya itu kalau nggak pahala dosa. Kalau nggak pahala dosa, silahkan kita isi. Oh enggak, saya kan nggak melakukan apa-apa. Kesia-siaan waktu itu terhitung sebagai dosa. Padahal bisa ibadah ketika itu. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya panjang angan-angan, banyak berhayal. Nantilah sholat itu. Kan biasanya sholat itu orang-orang yang masuk umurnya 30, lah anak 2, baru dia sholat. Agiklah sholat baru umur berapa? 27, 28. Nah, orang-orang yang panjang angan, ya, menunda-nunda jemaah sekalian, ini termasuk dari antek-anteknya iblis. Jadi ibaratkan virus, iblis itu nyebar virus, Pak. Salah satu penyakitnya banyak angan-angan, banyak berhayal. Dia bilang besok bela baca Quran, besok bela baca zikir, besok bela sholat. Nah, itu virus yang disebarkan oleh iblis. Di dalam syair Arab, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang Arab mengatakan wala tarji amalal yaumi ilal ghadi. Jangan menunda amalan yang bisa kita lakukan hari ini ditunda besok. Kenapa? La'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu. Bisa jadi hari akan berganti besok, kitanya yang berganti masuk dalam tanah. Hari terus berganti, Pak. Hari ini Jumat, besok tetap Sabtu, pasti. Kita belum tentu, masih duduk di sini. Pindah ke bawah tanah kita. Mau ngapain lagi? Gak bisa. Oleh karena itu sering saya sampaikan, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, antara ketaatan dengan taubat itu konsepnya sama. Jangan ditunda, lakukan sesegera mungkin. Taubat jangan ditunda. Sebesar apapun dosa, jangan ditunda, lakukan sesegera mungkin. Ketaatan seperti itu, jangan ditunda sekecil apapun, minimal istighfar atau hal yang lainnya, lakukan sesegera mungkin. Nabi kita itu, Bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah, istighfarnya dalam sehari semalam itu lebih dari 100. Pagi 100 kali, zikir pagi, sore 100 kali. Itu Nabi yang dijaga supaya tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, kita bisa dihitung jari istighfarnya. Cuman selesai sholat, itu pun istighfarnya bukan dari hati, ya, sekedar keluar dari lisan saja. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita lihat bagaimana prakteknya ulama kita, maka mereka sangat giat sekali. Bahkan salah satu ulama ketika beliau berjalan dengan anaknya, menyuruh anaknya untuk terus berzikir sambil jalan. Ketika mereka melewati suatu pohon, berpisah sebentar, setelah ketemu bapaknya langsung bilang, berzikir. Jangan biarkan waktumu terbuang sia-sia. Daripada ngomong yang tidak benar, maka seseorang kalau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu dapat pahala. Seseorang bersolawat kepada Nabi, katanya mau masuk surga, ngumpul bareng Nabi, solawatnya masih bisa dihitung jari. Nah, gimana? Nah, maaf sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Bapak-bapak, hendaknya kita, apa kemudahan yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan ditunda-tunda, ya. Oleh karena itu, seseorang yang tekadnya kuat, dia kalau ada kesempatan langsung dikerjakan, Pak. Itu orang yang tekadnya kuat.
Dalam perkara dunia misalkan, seseorang bisa mengukur orang yang tekadnya kuat itu kalau 1 jam atau 1 hari dibuka loker, dia langsung ngirim CV. Kuat itu tekadnya. Oh gagal, besok diulang lagi. Jadi seseorang masuk dalam kategori kuat tekad, ada kesempatan langsung dilakukan. Karena kalau kata anak-anak zaman sekarang itu, kesempatan itu nggak terulang 2 kali. Dan ketika kesempatan itu terulang, belum tentu kita mampu. Jadi kesempatan pertama langsung diambil. Nah, ya, kesempatan ibadah harus dikerjakan. Adapun orang yang lemah tekadnya, maka dia akan menunda. Kalau bisa besok, ngapa harus hari ini? Wah, ini luar biasa, Pak. Ngapa nggak capek-capek nih hari ini kalau bisa besok? Kalau dalam perkara dunia nggak apa-apa, tapi kalau dalam perkara akhirat, nah ini hebat ini, Pak. Kalau bisa besok, ngapa hari ini? Kalau bisa santai, ngapa harus sibuk? Nah, ini musibah, Pak ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya melakukan ketaatan kepada Allah. Allah tutup, semakin dia tunda, semakin malas dia ibadah. Jadi terjawab sudah, Pak, kenapa kita malas ibadah? Karena kita sering nunda. Itu saja alasannya. Coba praktekkan kita dalam setiap kesempatan, jangan ditunda. Bakal ada terus ibadah baru yang bisa kita lakukan. Kenapa kita malas belajar agama? Kok sampai sekarang rukun sholat saja belum hafal, belum paham? Sering ditunda. Kenapa kita baca Qur'annya kok belum benar-benar? Jangankan mau hafal, Ustaz, baca saja belum benar tajwidnya. Nggak usah salahkan umur, kitanya yang sering nunda. Nggak ada faktor umur, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di Arab Saudi sana ada nenek-nenek umur 80 tahun, selesai 30 juznya. Nabi diwahyukan Al-Quran umur berapa? 40 tahun. Apa alasan kita? Bukankah seseorang masuk ke dalam surga, nanti tingkatannya ditentukan bagaimana hafalan dia berkaitan dengan Al-Quran? Sudah ada motivasi, sudah ada hasungan. Nah, mau nggak kita? Ya, tinggal kita jemaah sekalian. Nah, ini yang terjadi, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau saya lihat di sini ini rata-rata orang luar daerah semua, Pak ya. Banyaknya orang luar daerah. Maka kondisi kemudahan yang Allah berikan kita bekerja di sini, ini sesuatu yang harus disyukuri. Ini pertama. Yang kedua, jangan jadikan ketika kita kerja yang jarang pulang itu membuat perubahan sikap kita dengan keluarga. Janganlah. Karena di zaman kita ini ada fenomena namanya fatherless. Fatherless itu di rumah tangga hilang sosok suami, hilang sosok ayah. Badannya pulang, tapi nggak bercengkrama dengan anak, dengan istri. Badannya pulang, tapi ketika pulang emosi terus. Badannya pulang, tapi ketika pulang sibuk. Habis duit kemarin. Perasaan baru. Emang beberapa hari ini tadi makan angin, Pak. Nah, ini hati-hati. Jangan jadikan apa yang kita rasakan di sini lampiaskan ke rumah. Nauzubillahi min dzalik. Seharusnya kebahagiaan di rumah dibawa ke sini. Karena kita itu yang harus diseriusi ibadah kita di rumah sama keluarga. Di sini sebagai hiburan kita, tugas cari nafkah. Jangan kembali di sini serius-serius, di rumah luapkan emosi. Ini yang banyak terjadi, Bapak-bapak. Saya kasihan lihat keluarga, ya, sehingga nikmat yang Allah berikan berupa kemudahan harta ternyata tidak memperbaiki dirinya. Semakin banyak penghasilan, semakin rusak hubungan keluarga.
Nah, ini jelas ya, ketaatannya ditunda, kemudian salah di dalam memahami apa yang sedang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dirinya. Baik, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal yang singkat yang kita pelajari. Kalau kita tarik kesimpulan jemaah sekalian, yang pertama di antara kesimpulannya, jangan kita tunda-tunda ibadah. Apapun bentuknya, Pak. Walaupun istighfar, zikir, dengar ceramah, itu ibadah. Daripada bapak-bapak dengar tutorial di YouTube berjam-jam, kuat, Pak. Trik menang main game ini, Pak. Setengah jam itu. Kuota habis. Kalau dengar ceramah yang 5 menit, skip. Lah. Mana, Pak? Coba didengar bentar, baik. Telinga kita kalau sudah terbiasa dengar hal yang bermanfaat, tutorial itu tidak penting, entah apa. Kita inilah berumur galau, Pak. Bukan anak-anak ABG yang baru megang Android, yang baru bisa selfie, bukan umur kita lagi. Nah, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah itu sudah menyiapkan ibadah itu sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan. Kita bekerja dimanapun, kita hidup dimanapun, sudah Allah siapkan kemudahan ibadahnya, walaupun nggak sama ibadahnya. Ya, jadi jangan jadikan alasan, saya nggak sempat ibadah, saya nggak sempat belajar agama. Jangan, rugi sendiri nanti. Kesimpulan yang ketiga, jemaah sekalian, dari apa yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu ingat kalau dia diciptakan bukan hanya untuk kerja. Dangkal pemikiran kita, Bapak. Dangkal. Meninggal kita, sakit kita, nggak kerja, anak istri kita Allah cukupkan rezekinya. Terus kenapa ketika kita dikasih nikmat pekerjaan, malah kita tidak memenuhi hak-hak mereka? Kita tidak memenuhi hak Allah atas diri kita. Ini sangat dangkal pemikiran kita. Kemudian poin yang terakhir, jemaah sekalian, di antara kesimpulan yang kita sebutkan tadi, ya, jujurlah kita di dalam menjalankan ketaatan. Jujur, Pak. Ya. Kalau kita Allah mudahkan misalkan sholat, jujur, harus sholatnya, niatnya harus karena Allah. Ya, tidak berharap pujian. Ini perkara dunia harus perkara akhirat harus jujur. Capek kita kalau cari perhatian orang lain dalam perkara akhirat, capek, Pak. Dalam perkara dunia nggak usah kita cari perhatian orang lain, nggak usah. Karena manusia itu ya, nilai seseorang itu nggak bakal 100%, Pak. Siapa yang pernah menilai ada orang lain yang nggak pernah salah? Nggak ada. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah menilai, jangankan orang lain, ibu kita sendiri nggak pernah salah? Ada, Pak, di sini? Nggak ada. Anak nilai orang tua pasti pernah punya salah. Orang tua pun sama. Padahal hubungan darah keluar dari rahim ibunya. Itulah perspektifnya manusia. Ya, jadi jangan sampai kita sibuk mencari perhatian dari manusia. Baik, demikian jemaah sekalian, hal yang singkat yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap langkah yang dilakukan oleh kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.